Jumpa lagi bersama saya Dedi Susanto. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai cengbing. Jadi di dalam tradisi orang Tionghoa, kita setiap tahunnya setelah Imlek kita mengenal tradisi cengbing. Cengbing itu adalah tradisi di mana orang-orang Tionghoa pergi ke kuburan, kemudian menyembayangi leluhur mereka di kuburan. Dalam istilah yang lain kita sebut sebagai ziarah. Jadi kalau kita melihatnya secara Buddhis, ya, tentu cengbing ini juga adalah sebagai wujud bakti kepada orang tua ketika orang tua telah meninggal. Ya, lantas bagaimana kita harus melakukan cengbing ini dengan baik, ya, sesuai juga dengan tradisi dan sesuai juga dengan agama Buddha. Jadi begini. Jadi di dalam agama Buddha tidak ada yang namanya kita menentang tradisi cengbing. Ya, bahkan di dalam Sigalalowada Sutta sekalipun Buddha menjelaskan hak dan kewajiban. Salah satunya adalah hak dan kewajiban daripada anak kepada orang tua. Di dalamnya ada dikatakan bahwa sebagai seorang anak kita harus menjaga, ya, tradisi keluarga kita. Ya, kita harus menjaga tradisi keluarga kita, ya, adat istiadat kita. Ya, tentunya cengbing termasuk ke dalamnya. Jadi kita sebagai seorang umat Buddha kita tidak menentang tradisi cengbing tersebut. Ya, bahkan di dalam tradisi cengbing tersebut kita sebagai umat Buddha yang sudah mengenal ajaran Buddha, kita dianjurkan untuk melakukan pelimpahan jasa atau kita sebut sebagai patidana. Jadi patidana ini kita lakukan ketika masa-masa cengbing. Ya, tentu tidak hanya dilakukan di masa-masa cengbing, kapanpun bisa dilakukan patidana atau pelimpahan jasa. Tetapi biasanya kalau di masa-masa cengbing ya bolehlah kita lakukan karena ziarah kuburan kayak gitu ya, pelimpahan jasa, dan ini adalah yang terbaik. Kenapa? Karena yang biasa bisa melimpahkan jasa, mendoakan mereka, dan kemudian doa-doa ini atau pelimpahan jasa ini, ya, dari pihak keluarga lah yang kemudian mereka bisa terima. Jadi di cengbing ini, di masa cengbing ini, ziarah kuburan, sembahyang kuburan, jadi kita harapkan, ya, selain kita mempertahankan tradisi yang sudah turun menurun, ya, dari masa-masa kerajaan-kerajaan Tiongkok terdahulu, karena kebetulan kita juga adalah orang Tionghoa, maka kita harus mempertahankan tradisi ini sekaligus melestarikan kebudayaan. Ya, jadi kita umat Buddha menyokong, tapi kita harus ada yang namanya pelimpahan jasa, patidana. Dengan demikian, ya, kita tidak pernah tahu sanak famili kita, keluarga kita terlahir di alam apa, kita tidak pernah tahu. Tapi paling tidak, ya, kita mendoakan mereka, melakukan pelimpahan jasa sama mereka, ya, dengan harapan semoga kelak mereka bisa terlahir kembali di alam yang lebih baik dari alam yang sekarang ini, ya, dengan timbunan jasa kebajikan dari keluarga yang berhubungan karma, ya, semoga mereka bisa terlahir kembali di alam yang lebih baik lagi lah, ya, mungkin saja mereka bisa terlahir di alam Mahadewa, ya, terlahir di alam Brahma, ya, suatu saat mungkin saja bisa lagi menjadi manusia, kemudian belajar terus menerus, akhirnya mencapai arahat, mencapai kebuddhaan. Ya, jadi kita sebagai umat Buddha kita tidak boleh, ya, fanatik dengan ajaran agama Buddha kita, ya, karena cengbing ini adalah tradisi adat istiadat daripada orang Tionghoa. Jadi kita harus bisa berjalan selaras dengan mereka dengan menambahkan beberapa doa-doa, misalnya patidana dan lain-lain sebagainya. Jadi melalui video ini, ya, saya harap ini bisa menjadi sumber informasi kepada kita semua, ya. Jadi harapan saya adalah kita jangan menjadi umat Buddha yang fanatik, ya. Kita tetap boleh melestarikan adat istiadat kita, kebudayaan kita, ya, sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Buddha di dalam Sigalalowada Sutta, yaitu seorang anak harus, ya, menjaga,
ya kebudayaan atau tradisi daripada keluarga itu. Jadi kita sebagai umat Buddha kita mendukung tradisi Cengbeng ya, tapi lakukanlah pelimpahan jasa kepada mereka sehingga mereka dapat terlahir kembali dalam yang berbahagia ya. Jadi ini saja yang bisa saya berikan pada video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.